the hardest part buat orang untuk belajar sesuatu sekompleks coding biasanya untuk mulainya dulu kan. Saya ngambil tagline e-commerce, ya kan? Nggak Bener. sengaja, ya. Mulai dulu kan, itu Aha. yang the hardest part gitu. So we try to break down barrier orang untuk mulai dulu gitu. Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Country Manager dari ProGate, Norman Ganto. Hai Norman. Halo Mbak Yeni, apa kabar? Baik, bener ya gue sebut Country Manager ya? Atau Country Head? Betul. Country Manager. Oke. Sebelum kita dive into the conversation, mungkin Norman bisa menjelaskan ProGate itu sebenarnya apa sih? Oke. ProGate in layman's term adalah platform untuk belajar coding online. Jadi bagi teman-teman siapapun yang ingin coba belajar coding, you don't know where to start, ProGate adalah platform pilihan lah. We are the biggest in Asia dan salah satu terbesar di dunia gitu. Oke. Ini kan meluncur tahun 2020 kalau nggak salah ya. Untuk Indonesia betul. Untuk Indonesia, tapi sebenarnya ProGate sendiri ini platform asal Jepang ya. Correct me if I'm wrong. Asal Jepang. Mulainya didirikan 2014. Itu kalau dari Jepang sendiri, apakah dilokalisasi Norman kurikulumnya atau menyesuaikan apa yang sudah diterapkan di Jepang atau negara lain gitu? Exactly, betul. Jadi khususnya di Indonesia ya, karena bahasanya ya bahasa Indonesia. Jadi di ProGate itu ada 3 versi, ada versi Jepang, ada versi global yang English speaking countries, satu lagi Indonesia gitu. So itu kita benar-benar localization, semua materi yang ada di ProGate kita ganti ke bahasa Indonesia, kita translate. Jadi pengguna di sini bisa punya 2 pilihan, mau belajar dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Oke. Kalau di Indonesia sendiri, tim ProGate ketika tahun 2020 kemarin masuk itu ngelihatnya based on apa sih? Apa karena pandemi nge-boost edutech-nya ProGate masuk Indonesia sebelum pandemi? Sebenarnya decision-nya itu kan saya ketemu dengan tim ProGate Jepang itu di akhir 2019. Oke. Ya. Pada saat itu belum diajak join, masih saya dikenalin nama Norman, boleh nggak saya nanya mengenai market Indonesia gitu. Dan pada saat itu kan kita belum, baru denger lah there's this virus from China, we didn't know kan. Kita masih apaan sih, paling flu gitu. So nggak ada kepikiran ini karena akan menghadapi situasi pandemi, we didn't know gitu. Jadi we had to lumayan muter otak lah pada saat we realize okay, this is real and impact-nya sangat besar. How can we start tetap grow sesuai plan dengan adanya COVID? Oke. Mungkin kalau gue ngelihat kayaknya malah kedorong ya karena COVID ya, karena orang dipaksa untuk online. Jadi nggak sengaja, jadi it's the right momentum ya buat ProGate ya. Correct. It's a blessing in disguise ya sebenarnya Mbak Yani. Terutama kepada mitra-mitra kami ya, apalagi di instansi pemerintahan, institusi pendidikan. Mereka mau nggak mau harus beralih ke daring gitu. Di sini kini sangat very advantageous for us lah gitu. Mereka benar-benar nyari partner yang punya platform online and right time, right place, alhamdulillah. Tapi dari awal target usernya ProGate itu sebenarnya siapa sih? Apakah high school student, university, atau public atau orang umum bisa ikutan menikmati kurikulum dari ProGate? Kalau secara targeting sebenarnya kita tidak limit ya, tapi memang mayoritas itu high school and university students gitu. Paling besar university students, kedua itu fresh graduate atau first jobber, ketiga SMA, lebih spesifik lagi SMK gitu. Oke. Ketika ProGate akhirnya masuk, respon antusiasnya itu kebanyakan dari mana? Apakah memang siswa ternyata memang udah ready, atau Norman justru menemukan segmen lain yang justru cukup antusias dengan adanya ProGate ini? I think segmen SMA yang sebelumnya kita nggak planning sama sekali, itu lumayan revelation lah, karena gede juga gitu. Jadi di tahun pertama itu kita kerjasama dengan Dijen Vokasi Kemendikbud, itu luar biasa, 2 batch itu 10.000 orang. Kita training, very big, dan antusiasnya sangat besar, baik itu pelajar atau pengajar ya, karena gurunya pun juga perlu upskilling kan, mereka perlu update dengan bahasa-bahasa pemrograman agar mereka bisa terus mengajari siswa gitu. Tahun ini juga sama, sekarang kita lagi jalan nih, tahun kedua dengan Dijen Vokasi, baru 2 hari udah hampir 2.500 peserta yang daftar gitu.
Ya, so ini yang sebelumnya kita nggak plan, ternyata SMK di Gen Vokasi itu sangat butuh lah bantuan kerjasama teman-teman swasta untuk bisa meningkatkan kapasitas digital atau coding di Indonesia. Kurikulum apa sih yang diberikan oleh Prograde? Apakah basic atau mungkin ada step-stepnya sampai ke later stage atau later step? Oke, kalau untuk yang fully online di platform Prograde-nya itu basic. Jadi kita introduction to programming. Karena the hardest part buat orang untuk belajar sesuatu sekompleks coding biasanya untuk mulainya dulu kan. Saya ngambil tagline e-commerce, ya kan? Nggak sengaja. Ya, mulai dulu kan. Itu yang the hardest part gitu. So we try to break down barrier orang untuk mulai dulu gitu. So kita introduce very basic, cuman the right way to code. Jadi yang menjadi masalah itu kebanyakan teman-teman yang belajar coding, mereka nyari shortcut kan. Pengen langsung belajar framework, belajar HTML CSS, belajar bootstrap-nya dulu. So mereka nggak belajar cara nulis clean coding, menulis bagaimana menulis sintaks yang baik dan benar. Disitulah Prograde masuk dan desainnya juga very user friendly ya. Teksnya sangat dikit, kita banyak pakai visual, animasi dan hands-on learning. Dari awal masuk tahun lalu sampai sekarang, perubahan apa saja nih yang udah dilakukan oleh Prograde? Apakah menambah kurikulum, nambah features, atau mengganti model bisnis atau target user mungkin? Betul. Jadi ada dua sih yang besar ya. Yang pertama localization tentunya. Jadi satu bahasa tentunya kita translate, tapi kedua bahasa pemrogramannya yang kita rilis itu beda dengan apa yang dirilis urutannya ya di Jepang sama di yang global. Kalau Indonesia kita pasti voting dulu ke pengguna kita. Kita ada komunitas di Prograde, di Discord, ada di Instagram yang besar. Kita bisa voting mau bahasa berikutnya mau apa nih gitu. Then we develop atau we translate based on apa yang mereka inginkan lah secara mayoritas. Kedua bisa kayak bisnis, gitu ya? Bisa. Enaknya agile product development gitu kan. Sebenarnya kan di Jepangnya udah ready ya bahasa Jepang, bahasa Inggrisnya. Tinggal kita pilih mau bahasa apa nih berikutnya gitu. So we don't have to follow apa yang sudah dirilis oleh Jepang. Kedua memang bisnis model ya. Jadi we realize apalagi dengan pemerintahan gitu. Pemerintahan sering Mas Norman, yes, intro is good, tapi kita butuh orang yang siap kerja dalam 3, 5, 7, 10 tahun ke depan gitu. Do you have more intermediate atau even bahkan advanced bootcamp? So ini kita akhirnya create khusus di Indonesia gitu. Kita create advanced bootcamp. Awalnya itu belajar di coding di Prograde-nya, tapi kita kasih banyak project gitu. Lalu kita kerjasama dengan Kemdikbud yang ini Mbak Yeni nggak tahu udah dengar apa belum, ada magang dan studi independen bersertifikat programnya si Mas Nadim. Oke. Ya, nah itu kita project based 1 semester full bisa diganti bisa di exchange dengan SKS dari mahasiswa dari universitas manapun. So kita coba banyak dengan pemerintah sih karena ya mereka stakeholder utama kita ya gitu. Ya. Selain dengan pemerintah, Prograde juga memperlakukan subscription kepada user kan ya. Itu gimana tuh prioritasnya? Apakah sekarang lebih fokus ke pemerintah dulu karena ada the big mission yang mau diwujudkan, atau subscription-nya tetap jalan terus? Gimana tuh untuk bagi-baginya, Norman? Ini yang saya part of the reason kenapa saya join Prograde, dan saya senang ya dari masa Nori Katonya, CEO-nya dia sangat true to his vision ya. Visionnya adalah untuk memberdayakan semua orang melalui pemrograman. So every time kita bilang we have this opportunity kerjasama dengan misalnya Universitas A, B, C atau dengan pemerintahan kementerian ini, dia bilang do whatever you need to do, pokoknya balance ya. Of course, as a business kita mau make profit kan, tapi at the same time kita nggak mau blocking opportunities orang untuk belajar coding gitu. So it's balance sih Mbak. Kalau ditanya tahun ini kita masih fokus di growth. 2022 mungkin kita udah mulai fokus ke cari revenue melalui advanced bootcamp. Tapi yang gue lihat dari komunitas edutech coding atau coding class, ada bootcamp seperti Prograde dan yang lainnya di Indonesia, kayaknya sangat-sangat ini ya, kolaborasinya kerasa banget ya. I mean competition emang ada karena produknya makin banyak, platformnya makin banyak. Tapi antara satu platform dan yang lainnya tuh nggak saling jontok-jontokan gitu ya.
Malah justru Iya, collaborate ya. Correct me if I'm wrong, Norman. No, you're not wrong at all. Oke. Itu semoga saya nggak tahu nih sampai kapan ya bisa kayak gitu. Working together with direct or indirect competitor ya, it's unique. Ini baru pertama kali saya juga sih seperti itu. Cuman memang ya tugas kita solving the education part, particularly digital talents itu is just too big of a problem to settle alone ya. Harus kerjasama mau nggak mau, nggak bisa kita. Kalau kita mau Indonesia menuju digital hub 2030 nggak bisa Progate sendiri or even any education platform. Oke. Tapi Norman ngelihat talent Indonesia tuh seberapa ready sih? Apakah memang masih kalah jauh dengan talent-talent di luar Indonesia atau justru karena di nurture-nya mulai dari awal sejak dini kayaknya nggak kalah kok akhirnya kalau mereka akhirnya bisa melanjutkan ke step selanjutnya gitu? Jadi kita mulainya telat ya, Indonesia mulainya telat, ya kan. I think teman-teman Mbak Yeni juga tahu, dulu zamannya saya kuliah, saya 20 tahun yang lalu. Nggak ada ya, coding-coding tuh nggak ada ya? Nggak, anak Indonesia nggak ada yang ngambil. Tapi udah banyak di kampus saya, teman-teman dari India, dari China, pemerintahnya tuh udah menggalakkan IT dari 20 tahun yang lalu gitu. Kalau kita kan mungkin at the latest baru 10 tahun yang lalu lah, itu awal lah gitu. Baru sekarang benar-benar pemerintah agresif gitu. Tapi kalau kita ngomongin, let's say kita ambil 3 tahun pertama Indonesia sama 3 tahun pertama India, lebih cepat kita gitu. Kita lebih gerak cepat gitu. So that's the good thing. Tapi ada downside-nya. Downside-nya kita secara geografis masih belum, equity-nya belum ya. Jadi masih timpang lah gitu. Tentunya kita yang lebih dekat ke kota-kota besar, akses kita terhadap pelatihan yang berkualitas lebih baik dibanding teman-teman yang di rural areas. Ini yang menjadi tantangan gitu. Tahun lalu kita sempat kerjasama dengan Bakti. Bakti kan di bawah Kominfo, mereka memang fokus ke daerah 3T. Itu terasa banget gitu. Itu 2000 peserta, banyak banget yang nggak punya jaringan internet, nggak punya laptop, nggak bisa bikin email, jadi masih susah gitu. Jadi ini yang kita kerjasama sama CFDS dari UGM, bagaimana kita bisa introduce dulu basic digital skills, baru dihantam dengan coding di second stage-nya. Jadi mau proses ya. Ya, fokusnya ke early banget ya di Progate ya. Iya, betul. Mungkin kalau misalnya mereka mau nerusin ke program-program lain, udah banyak juga kan yang lanjutan yang bisa diikuti. Tapi so far Progate fokusnya masih early ya? Early. Kita early adopters ya, benar. Orang-orang yang takut mau belajar coding, mungkin satu, karena ruang ya, adanya pelatihan offline. Kedua, ekonomi mahal kan. Traditional coding learning modules atau pelatihan biasanya kan belasan juta bahkan puluhan juta. Ini in terms of dengan sekolah, apakah fokusnya ke negeri aja, tapi atau private school juga udah mulai di reach juga nih Norman? Karena kalau gue sih ngeliatnya ini jadi potensi bisnis ya untuk menjangkau mereka yang private school yang benar-benar mungkin punya budget untuk memasukkan kurikulum ini di sekolah mereka. Betul. Kita dengan di 2 tahun setengah terakhir ini udah hampir 250 universitas kita kerjasama. Wow. Itu private iya, negeri iya, politeknik iya. Jadi dari D1 hingga S1 itu semua kita kerjasama gitu. Ada yang berbayar, ada yang enggak gitu. Target 2022 apa nih buat Progate? Apakah masih memperluas kerjasama dengan pemerintah karena kita didukung dengan Menteri Pak Nadiem yang super support banget ya betul. Untuk talenta digital ini. Apakah akan lebih kencang lagi nih atau dari sisi bisnisnya juga menghadirkan fitur-fitur baru? Betul. Jadi kalau ya pertama mungkin dari sisi kerjasama lebih kencang lagi pasti itu tentu. Any program yang mereka keluarkan selama kita memenuhi syarat kita pasti akan ikutan ya sebisa mungkin. Kedua produk kita lagi bikin yang intermediate advanced material. Wow. Iya, karena memang udah banyak yang lulus di Progate, mereka demand kan, mana nih Progate yang lebih susah gitu. So, tim Jepang lagi working very hard untuk bikin materi yang lebih susah. Moga-moga Januari udah bisa rilis dan kita ada a different set of subscription model lah untuk yang lebih advance. Tips dong Norman buat mereka nih mungkin
adik-adik ya, adik-adik yang mungkin tertarik, tapi seperti yang Norman bilang nggak terlalu percaya diri untuk mulai gitu. Gimana sih supaya mereka bisa yakin mempelajari coding class dan bootcamp ini? Oke, jadi saya akan coba izin address 2 tipe orang, adik-adik dan kakak-kakak juga. Karena it's never too late, ya. It's never too late to learn anything new, right? Jadi untuk adik-adik, resource tuh banyak banget ya. Yang teman-teman mau cari itu tinggal ketik aja di komputer, di handphone, mau belajar coding, muncul semua. Saya nggak ngomongin ProGit aja deh. If you really want to learn coding, kamu bisa cari sesuai dengan apa cara kamu gaya belajar. Mau senengnya nonton video dulu, ada banyak di YouTube. Senangnya baca panjang-panjang, ada juga platform seperti itu. Senangnya yang hands-on learning, ada ProGit. Jadi mereka tuh banyak pilihan gitu. Tinggal dicari dan cobain dulu. Itu dia, first step-nya itu yang paling susah. Gitu. Makanya kita tagline-nya itu, ambil langkahmu gitu. Karena sekalian pingin kayak motivasi mereka, if you don't try it, you'll never know gitu kan. At least kalau coba, kalau nggak suka ya udah gitu. At least minimal, you know. Nah, buat kakak-kakak ya, banyak yang ngambil jurusan yang mungkin ternyata nggak suka atau dapat kerjaan yang mungkin stuck pingin ganti haluan gitu. It's never too late. Saya baru belajar coding 2 tahun yang lalu, pas sebelum masuk ke ProGit ya. Gitu. And that make me a better leader. Now saya tahu caranya untuk membuat decision based on data. Saya belajar SQL kan. This can help your career immensely, teman-teman. And it's never too late. Saya sekarang umur 37 gitu. Saya baru mulai belajar 35. So teman-teman masih banyak banget kesempatan untuk bisa perluas skill set Anda agar bisa memperluas opportunity untuk mendapatkan kerjaan impian. Oke, terima kasih Norman atas waktunya ya. Terus terang gue agak sangat-sangat suka sekali ya platform seperti ini karena it proves that talenta digital ternyata banyak di Indonesia dan banyak yang bisa digali potensinya jika ada platform seperti ProGit dan yang lainnya gitu ya. Ketika ada kesempatan mereka bisa mengekspresikan talenta mereka gitu dengan platform seperti ProGit. Oke, terima kasih Norman dan selamat bekerja kembali. Iya, sama-sama Mbak Yani. Bye. Terima kasih.